Baik, selamat siang, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita akan melanjutkan tentang bincang-bincang santai kita setelah liturgi bersama Romo Yohanes. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang butir pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang berikutnya, yaitu tentang yang berbunyi dan telah bangkit lagi pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Nah, di dalam rumusan ini mungkin ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita diskusikan bersama dengan Romo Yohanes. Yang pertama adalah tentang ungkapan dan telah bangkit lagi. Nah, mengapa bangkitnya Kristus itu dari antara orang mati begitu penting sehingga para bapak gereja, para bapak suci itu sampai merumuskan pengakuan iman Nikea dengan mencantumkan pengakuan tentang Kristus yang telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mohon Romo. Ya, sebelum kita menjalankan, sudah sebagai suatu kewajiban kita berdoa. Pak Rofik monggo mewakili ketua Masjid Tentara. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami pada saat ini untuk bincang-bincang santai. Kiranya Tuhan yang ada di tengah kami mengajari kami lewat Roh-Mu, lewat Romo, dan berikan kami rasa haus untuk mendengarkan, untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sebagaimana ditanyakan, itu sangat penting. Sekaligus itu sebagai pondasi kehidupan orang Kristen atau iman Kristen. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Kebangkitan Kristus itu dikatakan sebagai yang maha penting dan mempunyai peranan yang sangat krusial di dalam kehidupan orang Kristen. Karena dengan bangkitnya Kristus, maka secara langsung dia menyatakan bahwa dia ini bukan sekedar manusia, tapi dia ini adalah manusia jelmaan dari Allah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh dan dipercayakan oleh orang Yahudi, bahwa tidak ada satupun orang yang dapat hidup lama. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Tapi Kristus ini, ketika mati dia bangkit dari antara orang mati, menunjuk pada artian bahwa dia itu adalah Allah. Hanya Allah lah yang tidak tersentuh oleh mati. Makanya dengan kebangkitan Kristus, maka secara langsung menyatakan aku ini, kalau bisa katakan, bukan dalam lingkup manusia. Aku ini ada di dalam lingkup Ilahi. Meskipun aku ini bukan Allah itu sendiri, tetapi aku ada di dalam lingkungan Allah karena aku adalah sebagai firman yang tinggal dari kekal sampai kekal bersama Roh Kudus di dalam diri Sang Bapa. Yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini adalah menunjuk bahwa setan itu telah tertipu,
Penipu telah tertipu. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa matinya Yesus itu segala sesuatu telah beres. Ya. Tapi ternyata tidak. Daging orang satu ini berbeda. Mungkin dikatakan dagingnya pahit kan. Dagingnya pedes sehingga dilepeh. Ya. Dengan demikian bangkitnya orang Kristus dari antara orang mati itu telah mengalahkan setan, iblis dan neraka. Dari fakta inilah maka kebangkitan Kristus itu dianggap dan bukan dianggap sebagai pondasi iman percaya Kristen. Jadi orang Kristen ini bukan iman kepada orang yang telah mati. Ya. Iman Kristen adalah iman kepada orang yang telah hidup. Dan orang ini bukan sekedar orang atau sosok, tapi sosok jelmaan daripada firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Karena itulah maha penting dan sangat penting bagi manusia untuk mencapai pembaharuan di dalam hidup dan kembali pada habitatnya semula sebagai makhluk yang tanpa cacat atau suci dan Allah. Mungkin ini masalah. Artinya ini ya Mo ya, ketika kita mengakui bahwa Yesus itu telah bangkit, ini menunjukkan bahwa ada keistimewaan Kristus di antara tokoh-tokoh besar yang ada di dunia ini. Banyak tokoh-tokoh besar yang mungkin memiliki pengajaran yang hebat, pengajaran yang dalam, tetapi tidak ada satupun dari tokoh-tokoh besar. Contoh kata misalkan di zaman Yesus, yang mana kan kita lihat di masa Romawi itu kan filsafat Yunani begitu kuat, kayak Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain sebagainya. Mereka memiliki pemikiran yang hebat, yang memiliki banyak murid, tetapi begitu mereka mati ya sudah selesai. Jadi gitu ya Romo ya kita. Makanya kalau kita berbicara tentang Kristus itu bicara tentang metafisika. Artinya bahwa secara fisik pikiran kita, imajinasi kita, atau pendapat-pendapat kita itu tidaklah bisa seperti apa yang ada di dalam Allah. Itu terbatas. Itu kan filsafat seperti Plato, Socrates, ya kan? Gitu kan gitu. Itu semua adalah filsafat yang merangkum semua pendapat yang ada di jagat. Makanya orang tiga ini dikatakan sebagai tokoh filsafat pertama kali. Itu rangkuman. Tapi ketika rangkuman ini adalah pemikiran yang bisa dibuktikan kan gitu kan? Yang bisa ditelacak, yang bisa diteliti. Bahkan di dalam pikiran mereka antara benar dan salah itu tidak menjadi masalah. Karena semua bisa diteliti. Lah kalau sudah berbicara metafisika, beda. Ini beyond everything. Ya kan? Beyond. Jadi penggunaannya di sana adalah penggunaan iman. Iman itu bisa menembus cakrawala yang terbatas di dalam pemikiran manusia. Itulah sifat ilah yang kita pelipatkan manusia. Jadi beda kalau orang itu mengimani beranu simpati dengan orang-orang yang pintar, tapi mereka mati. Agama manapun mati. Ya. Tokohnya nggak ada yang hidup. Hanya Kristus yang bangkit dari antara orang. Berarti Kristus itu memang bukan sekedar manusia, tapi manusia jelmaan daripada Sang Firman yang sehabisi dengan Allah atau sahabat. Oke? Ada lagi? Mungkin terkait dengan kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, saya mungkin ingin sedikit penjelasan apakah ini terkait dengan Kejadian 3 ayat 15 itu Romo, yang dimana keturunan dari perempuan ini akan menemukan kepala ular. Ya ada. Ya? Makanya kan dari situ kita dapat melihat bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia terpisah darinya. Ketika manusia menggunakan kehendak bebasnya secara salah,
program Allah tidak pernah berhenti. Program Allah tetap kekal, bahwa manusia itu tetap sebagai gambarnya yang merefleksikan, memantulkan hubungan Allah dalam diri saya Tritunggal di dalam kehidupan manusia, yaitu hidup dalam kesucian, hidup dalam kasih, hidup dalam harta harmonisan. Ya, setelah jatuh dalam dosa, manusia kan tukar terus, ya kan, menggosipkan terus, berjahat sama terus seperti itu. Ya, Allah tidak mau. Makanya dia turun, dikatakan dia akan meremukkan kepala ular. Itu akan menuju kepada setan, dan ular itu akan mentapuk tumitnya. Itu semua adalah berbicara tentang penyaliban yang terjadi di dalam sosok yang dilahirkan oleh seorang perempuan, yaitu Maria, yang menuju pada Yesus Kristus. Jadi semua ini dipaparkan secara rinci. Dari sini kita dapat melihat Allah itu teratur dalam perencanaan, tidak alut-alutan. Artinya konsisten. Dia konsisten. Konsisten. Jadi dosa dan tidaknya manusia, melanggar dan tidaknya manusia, program Allah tetap sama. Manusia harus menjadi Kristus kecil, atau mengambil bagian dalam potret Tuhan. Oke? Satu lagi. Apakah kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah menjadi gambaran penting tentang apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia? Ya tentu saja. Gambaran penting bahwa ini adalah merupakan embrio, bahwa manusia pun juga akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan keberadaannya setelah dibangkitkan dari antara orang mati itu mempunyai kualitas abadi. Baik yang di neraka juga abadi dalam siksaan, tetapi yang di surga yang percaya itu abadi di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Itu sangat penting. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa program Allah itu dipengaruhi dengan dosanya manusia, tidak. Manusia tetap konsisten. Jadi jadi kan Skip. oke, Ada yang ditanya? berarti kalau saya bisa kaitkan ya, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus ini adalah, mungkin bisa koreksi saya, mengembalikan manusia ke rancangan yang semula itu sebelum jatuh ke dalam dosa, begitu ya, karena upah dosa adalah maut. Apa seperti itu? Ya memang kebangkitan Kristus itu adalah untuk mengembalikan kondisi kita atau habitat kita atau jati diri kita sebelum jatuh dalam dosa. Makanya bangkitnya Kristus dari antara orang mati ini adalah sebagai for the foundation of us to return back pada keberadaan kita sendiri. Ya. Jadi sangat penting di dalam Islam. Oke? Ada lagi? Artinya tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, manusia itu nggak akan pernah bisa kembali kepada original nature-nya ketika Allah menciptakan manusia. Rahmat dari Allah. Kalau kita rahmat dari Roh Kudus yang menjadikan orang itu bisa paham bahwa Kristus itu adalah sebagai pemandu untuk mengangkat harkat martabat manusia kembali kepada habitat sendiri sebagai makhluk yang permanen. Makanya Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan melalui Dia supaya tak bercacat di hadapan Allah. Dasarnya melalui Dia tadi, siapa? Kristus atau without the logos we cannot be saved. Kita tidak dapat diselamatkan.
So that the rule of Christ, the resurrection of Christ from the dead is very important for our salvation. Okay? Setuju. Artinya kalau ada orang yang ngomong, enak sekali ya orang Kristen itu cukup apa namanya, kok Percaya kepada Kristus, padahal kalau kita akui secara jujur, untuk percaya kepada Kristus aja itu setengah mati. Bagi orang Yahudi, Kristus itu adalah sandungan. Bagi orang Yunani, itu adalah kebodohan kan. Salib Kristus bagi orang Yunani adalah kebodohan, bagi orang Yahudi adalah sandungan. Jadi jangankan untuk yang lain-lain, untuk mengakui Kristus aja yang telah mati dan bangkit aja sudah setengah matinya, apalagi hidup sejalan dengan apa yang terjadi pada Kristus. Ini lebih. Ya, jadi kalau saya lihat memang manusia itu sehebat apapun dia, pangkatnya apapun, sehebat apapun dia, kalau dia ujung hidupnya mati, maka bisa dipastikan kodrat dosa masih ada di dalam dia, tapi Kristus tidak. Gitu. Ya memang Kristus itu manusia. Ya, Ya manusia asli, ya sakit, ya pilek, ya panas, ya lapar. ya, Tapi satu hal, dia tidak berdosa. ya. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menebus yang Hanya itu, berdosa. betul sekali. Ada lagi Pak Robert? Ya, saya Romo. Saya mohon penjelasannya Roma 6 mulai ayat 3 ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pertanyaannya? Pertanyaannya ini Romo, mohon penjelasannya. Ini oleh pikiran awam ini sangat sulit untuk diterima. Ya, dari apa yang dikatakan di dalam Roma 6 itu adalah berbicara tentang baptis. The real thing that we able to unite in his resurrection and also his death, kan gitu kan? Kematian, kebangkitan, dan kematian. Jadi baptisan itu tidak dapat dikatakan sebagai lambang. Kalau baptisan itu dikatakan sebagai lambang, maka kita itu tidak pernah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Padahal arti penyatuan itu adalah makna dari keselamatan. Makanya baptisan itu adalah realita nyata di mana kita disatukan dengan kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu melalui Roh Kudus. Dengan disatukannya kita dengan Kristus melalui baptisan tadi, apa yang terjadi dalam Kristus terjadi dalam kita. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Ya, kematian Kristus adalah kematian kita. Kenaikan Kristus adalah kenaikan kita. Jadi apa saja yang terjadi dalam Kristus itu terjadi dalam kita karena apa? Tubuh yang dikenakan itu adalah tubuh kemanusiaan kita secara total. Baik masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Karena itu, kalau sampai baptisan dikatakan sebagai lambang, orang tidak akan dapat selamatkan sampai kapanpun. Makanya hati-hati orang yang punya pandangan baptisan hanya simbol, lambang kematian dan kebangkitan. Itu hati-hati. Anda ini Kristen atau bukan gitu. Karena di dalam Roma dikatakan jelas bahwa dengan dibaptiskannya kita, maka kita dibaptiskan ke dalam
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Setelah itu apa? Kita berjubahkan Kristus. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Haleluya. Jadi kerak-kerak dosa itu sudah tidak nampak. Yang ada adalah Kristus yang ada di dalam kita. Ya dengan demikian kita menjadi Kristus-Kristus kecil dan kita menjadi gambar yang telah dimuliakan, disucikan. Tapi itu tidak berhenti. Secara prinsip pada waktu kita dibaptis memang kita sudah diselamatkan. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui rohnya dan rahmatnya itu harus dihidupi. Makanya kerjakanlah keselamatanmu di dalam Filipi 2:12 kan. Bagaimana mengerjakan keselamatanmu? Ya berliturgi, ya kan? Ya ibadah, ya kan? Terus mempelajari kitab suci, urusan para bapak gereja dan lain sebagainya. Makanya kalau ada seorang mengaku ortodok tidak mau perjamuan kudus, itu ortodok apa? Mau ke gereja aja dalilnya macam-macam. Romo saudara saya sakit, Romo dan lain sebagainya. Ini apa ini? Orang ini artinya orang ini tidak mengasihi jiwanya. Ya kan? Tidak mengasihi jiwanya. Keterputusan dari Allah melalui tidak ambil perjamuan kudus dalam dirinya terus menerus. 3 minggu tidak mengambil perjamuan kudus itu dieksekusi loh Pak. Dia tidak boleh mengambil. Enak doa pak. Enak aja, ini adalah ranah imam. Imam tidak akan memberi orang itu karena konsekuensinya pada diri imam. Jadi perjamuan kudus atau baptisan itu memang realita nyata kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus yang terjadi berulang yang lalu di dalam roh. Makanya baptisan itu dikatakan kubur dan kandungan. Kubur karena kita mati bersama dengan Kristus, kandungan karena kita dilahirkan kembali menjadi makhluk atau ciptaan Allah yang baru atau dikatakan sebagai anak-anak Allah. Oke? Pak, oke? Jelas? Ya, jadi totalitas ketika kita hidup dalam kematian dan kebangkitannya itu terpancar dari liturgi, terpancar dari perbuatan dan seterusnya ya Romo. Dari sikap. Bahkan kalau kita mengatakan orang ortodok dalilnya nggak kan kata saya kini. Saya sekarang nggak banyak ngomong. Karena apa? Itu tanggung jawabmu. Dalil itu kan bisa, tapi kamu tidak bisa nipu Allah. Ya kan? Di mata Allah kita kan banyak orang ortodok yang Romo saya kini, Romo saya dalil kamu kan. Itu kan alasan. Ya kan? Orang seperti itu adalah orang yang tidak mentolak. Bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Bahaya. Ya kan Pak? Lebih baik saya sedikit tapi orang setia daripada banyak tapi banyak dalil. Oke? Makanya saya tuh punya anak sekarang Pak Soro saat ini jadi sekarang dokter gitu. Udah jelas? Udah. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas jawaban Romo dan mungkin kalau kita jujur masih banyak hal yang perlu diungkap. Saya ingat ketika setelah sidang disertasi kemarin itu saya ingat bahwa pemahaman kita tentang teologi Kristen itu bukan berhenti hanya sebatas rumusan dogma, pengakuan iman dalam kata-kata, tetapi banyak hal yang lebih daripada itu. Akan dikatakan orang ini di dalam gereja ortodok itu bukan orang yang menguasai literatur. Orang yang bisa
orator, Hmm. orasi, narasi kan. Orang yang pintar adalah orang yang suci hati. Itu orang pintar. Jadi orang pintar, orang yang suci hatinya, orang yang rendah hati, orang yang berkenan hati. Itu karena peka dengan sesuatu yang suci. Dan sesuatu yang suci itu sifatnya kekal dan abadi. Itu dan itu katakan kaya hati. Makanya jadilah orang pintar yang menunjuk pada kesucian hatinya, bukan pintar di dalam menghafal teratur atau menjelaskan keilmuan. Itu adalah dunia. Bukan berarti kita gak sama dunia, tetapi kalau itu diseimbangkan dengan bersihnya hati, itu akan luar biasa. Di dalam kehidupan harus balance antara kepintaran dan juga kerohanian. Oke? Terima kasih. Oke, bisa. Semakin kita belajar, justru malah kita mendapati diri kita, menemukan diri kita itu semakin bodoh. Menemukan Ya, sekarang kalau berikutnya kita tutup maskapai. Oke, kita tutup. Baik, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami mengucap syukur bahwa siang hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan baik, sehingga kami bisa mengikuti liturgi sekaligus bisa berdiskusi bersama dengan Romo Yohanes Bambang. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di momen ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar kembali mengenai pengakuan iman Nikea, pentingnya kebangkitan daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hamba berdoakan untuk guru kami Romo Yohanes agar diberikan kesehatan dan kemampuan sehingga apapun yang beliau ajarkan dapat menjadi kekuatan yang bisa meneguhkan iman kami. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya ya Tuhan, tuntunlah kami semua dalam perjalanan pulang sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa suatu apapun. Tuhan yang jauh dari sempurnanya, Allah percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, sudah nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.